Halo, selamat datang di X Podcast, ruang diskusi yang akan mengupas isu-isu penting dengan sudut pandang yang segar dan mendalam. Saya Arifina Firdausi. Hari ini kita akan membahas topik yang sedang ramai sekali menjadi sorotan berbagai pihak, yaitu mengenai efisiensi anggaran ugal-ugalan, strategi atau blunder. Nah, belum juga usai ini polemik mengenai kebijakan pemangkasan anggaran senilai 306,69 triliun, tapi Presiden RI Prabowo Subianto sudah mengumumkan bahwa kebijakan ini bakal dilanjutkan hingga putaran ketiga dan tak tanggung-tanggung total pemangkasan anggaran hingga putaran ketiga itu akan mencapai 750 triliun. Padahal masyarakat di luar sana masih samar-samar nih dengan kebijakan yang diambil Presiden Prabowo. Banyak aksi protes dilayangkan, demo di mana-mana. Lantas, benarkah kebijakan ini menghemat anggaran untuk rakyat atau justru memunculkan masalah? Nah, kali ini kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Rinto Setiawan yang merupakan anggota Majelis Tinggi Partai X. Selamat datang Bapak Rinto Setiawan. Ya, selamat selamat sore Mbak ya. Ya, selamat sore. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk membahas nih topik yang lagi tinggi-tingginya dibahas sama berbagai di lini massa ataupun masyarakat pada umumnya. Nah, ini gimana nih Pak Rinto? Memandang efisiensi anggaran yang sebelumnya diungkapkan 306,69 triliun lalu bakal dilanjutkan sampai 750 triliun. Mungkin tanggapannya dulu seperti apa Pak Rinto? Iya, terima kasih pertanyaannya Mbak Vina ya. Iya. Kami dari Partai X menanggapi ini santai saja Mbak. Jadi kami menanggapi efisiensi anggaran ini hanya jargon-jargon semata aja Mbak. Oke. Jadi sebenarnya di Partai X kita di teori kita dari arti politik dan arti pemerintah itu sudah kami jelaskan Mbak Vina. Yang pertama kita ini Mbak ya ke arti politik dulu. Karena untuk membahas semua kebijakan negara ini pasti kita harus bicara tentang politik. Ya politik menurut Partai X adalah Mbak upaya dan bentuk perjuangan untuk mendapatkan kewenangan dan menjalankannya Mbak dengan efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat atau rakyat. Nah ini politik ini Mbak seharusnya orang-orang yang sebelum menduduki jabatan di pemerintahan ini harus belajar ilmu politik dulu Mbak Vina. Kalau yang sekarang kan Mbak Vina tahu sendiri, artis nggak tahu entah dari mana tiba-tiba jadi. Yang penting banyak ini banyak followernya. Menjabat gitu ya tiba-tiba. Nah itu tiba-tiba menjabat. Nah kalau kita membahas pertanyaannya Mbak tadi tentang efisiensi anggaran, kita kembali lagi ke sisi bahwa arti pemerintah menurut Partai X, Mbak. Pemerintah menurut Partai X artinya apa Mbak? Yaitu sebagian kecil dari rakyat yang diberi kewenangan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk dapat menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Jadi poinnya seperti ini Mbak, 3 unsur ini Mbak, efektif, efisien, dan transparan. Ini adalah satu kesatuan Mbak Vina, tidak bisa kita ngomong efisiensi aja Mbak. Kalau efisien tapi nggak efektif dan transparan, buat apa gitu Mbak? Berarti kalau menurut pandangan dari Partai X sendiri, langkah yang tepat nggak sih pemangkasan anggaran ini sebenarnya yang di kebijakan ini? Tadi Mbak, kan harus pemerintah ini harus menjalankan kewenangannya secara efektif, efisien, dan transparan. Sekarang kita ngomong, kalau kita kan hanya ngomong ke efisiensi aja. Sekarang kalau efisiensi tapi tidak efektif. Efektif itu apa Mbak? Efektif itu adalah cara paling optimal atau paling cepat untuk mencapai tujuan. Nah dalam hal ini tujuan negara kita apa Mbak? Untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Seperti itu Mbak Vina. Jadi buat apa efisien kalau tidak efektif Mbak? Apalagi tidak transparan juga. Berarti pandangan dari Partai X belum terlihat ada keefektifan dan untuk mensejahterakan rakyat gitu. Bukan Mbak. Jadi pemerintah tidak bisa hanya ngomong efisiensi aja Mbak. Harus 3 hal ini itu loh Mbak. Efisien tapi kalau tidak efektif gimana Mbak? Akan tidak Mbak ya programnya dari pemerintah akan tidak ini Mbak bisa putus di tengah jalan Mbak, tidak berlanjut Mbak Vina. Kalau memandang secara keseluruhan misalnya Pak Rinto, se-urgent apakah gitu? Urgent nggak sih sebenarnya gitu? Kalau dari pandangan Pak Rinto sendiri ya? Loh, yang paling urgent adalah Mbak Vina, jadi kita harus ini Mbak menjalankan teorinya dari Partai X itu sendiri Mbak, terkait apa itu pemerintah, yaitu bagian kecil dari rakyat yang diberi kewenangan untuk menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Jadi ketiga hal ini harus berjalan simultan atau paralel Mbak Vina. Tidak bisa satu persatu. Kalau satu persatu ini namanya gimmick-gimmick aja Mbak. Buat apa Mbak
gini Mbak, contohnya Mbak Vina ini Mbak ya, mau ke Jakarta. Mbak Vina mau efisien, aku ngirit. Nah, mau ngirit, ya saya perjalanan ke Jakarta ini paling murah lah Mbak, misalkan naik bis, paling ekonomi misalkan 150.000. Tapi Mbak Vina mau ngirit, uangku cuma 50.000, ya nggak nyampe-nyampe Mbak. Lah, seperti itu Mbak Vina. Jadi untuk menjalankan kewenangan secara efektif, efisien dan transparan untuk mencapai tujuan, lah ini pemerintah harus mempunyai Mbak Vina, mempunyai proses bisnis yang jelas dalam menjalankan pemerintahan untuk mewujudkan tujuan bangsa dan negara. Seperti itu Mbak Vina. Contohnya mungkin untuk bisnis tersebut seperti apa? Proses bisnis contohnya apa yang paling gampang Mbak, yang berkali-kali partai ungkapkan Mbak. Contohnya Mbak, organisasi apapun Mbak Vina, itu harus mempunyai 3 organ Mbak. Satu adalah keputusan tertinggi, yang kedua adalah pengawas, yang ketiga adalah pelaksananya Mbak Vina. Contoh, kalau kita ngomong perusahaan Mbak ya, PT, bentuk perseroan terbatas, itu keputusan tertingginya ada namanya rapat umum pemegang saham Mbak Vina. Pengawasnya namanya komisaris, pelaksananya namanya direktur Mbak. Kalau kita ngomong ke ini Mbak, perkumpulan atau yayasan, keputusan tertinggi ada di rapat anggota. Pengawasnya namanya pengawas, pelaksananya namanya pengurus. Nah, sekarang kita kembali lagi ke negara kita Mbak, ke organ negara kita Mbak. Lah, sebelum amandemen ketiga tahun 2001, ya amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1 ayat 2 Mbak, yang menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lah, itu sebelum 2001 seperti itu Mbak Vina. Lah, di sini masih ada keputusan tertinggi Mbak, yaitu MPR yang menjalankan mandataris rakyat. Lah, sejak amandemen ketiga ini dirubah Mbak, frasenya Mbak. Kedaulatan ada di tangan rakyat, dijalankan oleh Undang-Undang Dasar. Lah, sejak saat itu Mbak, kita tidak mempunyai keputusan tertinggi atau negara ini sudah tidak mempunyai semacam RUPS kalau perusahaan Mbak. Jadi rakyat ini sudah tidak memiliki saham lagi Mbak Vina. Diibaratkan seperti itu. Diibaratkan seperti itu Mbak Vina. Jadi kalau kita tidak mempunyai proses bisnis yang jelas, ya mana mungkin kita bisa mencapai tujuan negara ini itu loh Mbak. Jadi mau ngomong efisiensi atau apapun dulu. Karena 3 hal ini harus simultan Mbak Vina. Berarti belum terlihat nih apa sih tujuan dari pemerintah untuk mengefisiensi anggaran itu sendiri gitu ya Pak? Betul Mbak Vina. Ya hanya untuk Mbak, kalau dari partai melihat hanya untuk pencitraan aja. Seperti itu Mbak Vina. Karena tidak, tadi Mbak ilustrasinya Mbak. Mbak Vina ke Jakarta paling murah 150.000. Saya kasih uang 50.000 bisa sampai nggak Mbak? Nggak sampai. Karena kan harganya seperti itu. Betul gitu, Mbak. Makanya proses bisnis harus benerin dulu Mbak. Kita tidak bisa ngomong efisien kalau kita tidak tahu proses bisnis seperti apa. Contohnya Mbak, kementerian. Sekarang jumlah kementerian ada 48 kementerian. Betul. Dan ada 5 pejabat setingkat menteri. Dan total pejabat menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri ada sekitar 100 lebih loh Mbak, 110 atau berapa itu Mbak, bisa dicek nantinya Mbak. Itu aja kan bertentangan dengan prinsip dari ini Mbak, zakat kabinet. Betul. Nah, atau juga berdasarkan teori dari ini Mbak, Henry Fayol Mbak, yang mengatakan bahwa maksimal ini Mbak, seorang ini Mbak ya, manajer itu atau pimpinan perusahaan ataupun pimpinan negara ini Mbak, hanya mampu membawai ini Mbak, anak buah itu cuma 15 orang Mbak Vina. Dari situ aja kan sudah efisien sebenarnya Mbak. Ini kementeriannya tidak diefisienkan, tapi uangnya diefisienkan, lucu Mbak. Nah, itu juga jadi pembahasan banyak sekali di lini masa nih Pak, terkait betul, kok bisa pemerintah mengefisiensi anggaran tapi kabinetnya obesitas. Nah, itu gimana Pak Mbak memandangnya nih? Kabinetnya obesitas, tiba-tiba mengangkat staf khusus gitu kan? Betul malah menambah staf khusus dan sebagainya. Bahkan ada juga yang menyoroti terkait DPR RI yang tidak ikut terefisiensi anggaran atau tidak terkena dampak efisiensi anggaran dengan nilai 6,6 triliun kalau nggak salah dana untuk DPR RI. Terus ada yang mengatakan gini, kok bisa DPR RI tidak, maksudnya kenapa kok efisiensi tidak dimulai dari wakil rakyat, kenapa malah dari rakyat kecil? Nah, tanggapannya seperti apa Pak? Apakah memang DPR RI tidak boleh atau tidak mendapatkan karena dia yang mengesahkan undang-undang atau seperti apa? Jadi setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Mbak, di mana rakyat sudah tidak lagi memiliki kedaulatan Mbak. Sebenarnya Mbak, kalau boleh ini Mbak, rakyat sudah tidak memiliki kedaulatan lagi Mbak. Jadi yang dugaan kami ini Mbak, DPR ini sudah dalam tanda kutip
mesra Mbak dengan pemerintah, Mbak Vina. hmm. Karena itu DPR tidak akan disunat anggarannya Mbak, Oke. atau dipotong anggarannya. Kenapa Mbak? Ya paling gampang nanti pemerintah kalau membuat undang-undang atau apapun, atau rancangan anggaran, nanti bisa dijegal Mbak sama DPR Mbak Vina. Jadi ini win-win solusinya Mbak, Oh, di gitu. antara mereka. Karena kedaulatan rakyat yang dulunya dijalankan oleh MPR sekarang sudah tidak ada lagi Mbak Vina. Oke. Tetapi DPR juga menyoroti nih Pak, kemarin waktu ramai-ramai pemangkasan anggaran menurut pemberitahuan dari Presiden Prabowo, kalau nggak salah saya mengutip juga di media bahwasanya sektor esensial pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur gitu ya, kemungkinan besar mungkin terefisiensi tapi tidak berdampak. Tapi kenyataannya sangat berdampak. Bahkan ada demo sana sini, bahkan ada yang menyerukan untuk menolak pemangkasan dana pendidikan. Nah, seperti itu. Apa namanya sih, peringatan darurat gitu, menyerukan peringatan darurat seperti itu. Nah, gimana nih Pak? Kok bisa sektor esensial malah justru memicu efisiensi anggaran itu? Jadi ibarat kata seperti ini Mbak, kembali lagi ke teorinya dari Partai X tadi Mbak ya, yang teori Partai X apa? Teori tentang arti politik, tentang arti pemerintahan, dan kita kembalikan lagi ke ini Mbak ya, organ-organ dasar dari organisasi Mbak, sebuah organisasi. Dalam hal ini kalau organisasi negara Republik Indonesia ini Mbak, ini dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Mbak Vina. Jadi kalau saya ibaratkan Mbak ya, ini Mbak ya, keputusan tertinggi itu adalah di MPR, belum amandemen Mbak ya. Terus setelah amandemen berarti kan MPR-nya tidak ada Mbak. Itu keputusan tertinggi itu adalah kepala Mbak. Terus pengawasnya yaitu DPR. Lah pengawasnya itu saya ibaratkan ini badan Mbak, dan tangan-tangannya ini Mbak. Nah, kalau pelaksana itu saya ibaratkan ini presiden Mbak, sebagai pelaksana konstitusi dan undang-undang dan sebagainya. Nah itu saya ibaratkan adalah kaki Mbak Vina. Nah sejak amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Mbak, yang tahun 2001 itu ibarat kata kepala ini Mbak Vina itu sudah ditutup Mbak, matanya, telinganya tertutup Mbak, hanya sisa hidung dan mulut Mbak. Karena MPR-nya kan masih ada Mbak Vina. MPR-nya masih ada, hidungnya masih ada Mbak, jadi masih bisa makan dan bisa bernafas Mbak Vina. Jadi kalau kita hubungkan ke sana Mbak, simpel aja Mbak, sejak itu bahwa Indonesia sudah ini Mbak, apa ya, kita kehilangan arah Mbak. Kita kehilangan arah Mbak. Jadi mau membuat kebijakan apapun ya pasti salah-salah terus Mbak, karena kita tidak pernah ingin menyelesaikan masalah bangsa ini sampai akar-akarnya Mbak. Jadi kalau ibarat kata ini saya ibaratkan lagi Mbak ya, perumpamaan lagi kalau Mbak Vina ini di rumahnya bocor ini Mbak Vina. Ya, pernah nggak Mbak rumahnya bocor Mbak? Pernah Pak. Nah, rumahnya bocor. Nah, kalau di dalam ruangan atau kamarnya Mbak Vina bocor Mbak ya, kelihatan. Itu kan kelihatan plafonnya yang bocor Mbak. Mbak Vina hanya, yang penting plafonnya saya tempel aja. Nah, padahal yang bocor di gentingnya Mbak, di atapnya Mbak. Nah, ini Mbak yang saya heran, para akademisi dan lain-lain ini Mbak ya. Kita nggak usah sebut nama Mbak ya, akademisi, pemuka agama, budayawan, media, ini tidak berani menyuarakan Mbak, bahwa sebenarnya yang menjadi permasalahan karena sejak 2001 tadi Mbak, Indonesia ini rakyat itu sudah kehilangan kedaulatan seperti itu Mbak, sudah kehilangan saham lah Mbak. Oke. Kembali tadi terkait juga diibaratkan bisnis gitu ya Pak, bisnis juga kabinet yang obesitas. Nah proses sebenarnya bisnis Mbak. Proses bisnisnya untuk mengembalikan proses bisnis sendiri untuk Indonesia itu sebenarnya seperti apa? Aku mencontohkan untuk terkait menyambung ke kabinet obesitas tadi ya gitu. Di negara Vietnam itu juga melakukan pemangkasan anggaran, tapi negaranya itu bisa memangkas kabinet Pak. Kenapa kok ke saya di Indonesia tidak bisa melakukan itu? Pandangannya seperti apa? Apakah memang Indonesia tidak bisa atau tidak mau? Gimana nih Pak Rinto Menanggapi? Ya tidak mau Mbak. Tidak mau gitu ya. Tapi kalau matanya tadi udah tertutup sama telinganya. Berarti bukan tidak bisa ya, sebenarnya bisa. Ya bisa kalau mau kan gitu Mbak. Kalau mau. Kalau mau. Kalau gini Mbak, kalau mau banyak cara, kalau nggak mau banyak alasanan gitu Mbak Vina. Nah sekarang ini kenapa kok itu dibiarkan Mbak ya? Banyak pejabat itu Mbak. Ya karena kan mungkin ini bagi-bagi kue gitu aja Mbak. Karena kan negara ini sudah bukan milik rakyat lagi. Ya jadi mereka tinggal seenaknya aja Mbak, bagi-bagi kue, yang penting semua kebagian itu aja sih Mbak. Tanda kutip ya, ibaratnya seperti itu ya Pak Rinto ya. Terus kalau melihat transparansi dalam alokasi anggaran ini kan kayaknya sering menjadi masalah gitu ya Pak ya. Langkah konkret apa sih sebenarnya yang harus dilakukan pemerintah untuk agar kebijakan ini tuh bisa terbuka dan diawasi oleh semua ya, seluruh lapisan masyarakat lah. Kan
Kalau bagi saya nggak usah muluk-muluk lah Mbak, kita nggak usah ngomong transparansi yang aneh-aneh gitu loh Mbak. Ya kita transparansi lah, audiensi lah paling nggak dengan semua kalangan Mbak, yang akademisi, yang ini, dan itu disaksikan terbuka untuk umum Mbak. Kalau rakyat saya kira masa tukang becak mau mengawasi gimana Mbak? Sekarang kalau mau transparansi Mbak, kan harusnya dari awal Mbak, mulai dari pembuatan kebijakannya, peraturannya, nah gitu Mbak, mulai proses pembuatan proses bisnisnya, mulai pembuatan regulasinya Mbak, itu kan harus kita tahu Mbak, baru nanti kegiatannya ini gimana pelaporannya, baru dilaporkan ke masyarakat. Kalau kita nggak tahu Mbak, semua dilaporkan aja, Mbak Vina kan bingung bacanya gimana Mbak? Belum tahu gitu, kita rakyat tidak tahu gitu ya. Betul Mbak, karena kalau yang bisa diawasi rakyat kan gini Mbak, contohnya saya membuat perencanaan, membangun jalan Mbak ya, membangun jalan dengan spek ketebalan aspalnya misalkan 10 cm Mbak ya, panjang 1 km. Nah itu kalau sudah terdefinisi dengan jelas Mbak, kan enak Mbak memantaunya Mbak. Ketebalannya benar nggak 10 cm, panjangnya benar nggak 1 km. Sesimpel itu Mbak, kalau nggak ada perencanaan dari awalnya Mbak, gimana cara ngawasinya Mbak? Oke, karena masyarakat juga tidak tahu ya terkait itu. Betul, tiba-tiba udah ada aja gitu betul, regulasi Mbak. dan kebijakannya. Jadi minimal dimulai dari inilah Mbak, kaum akademisi, kaum terpelajar Mbak, kaum apa ini Mbak ya, media itu Mbak. At least audiensi dulu terkait pembahasan apakah kebijakan ini bisa untuk diterapkan atau tidak. Iya Mbak, itu. dan data itu kalau bisa dibuka apa adanya gitu loh Mbak. Kalau sekarang kan contohnya Mbak ya, data kemiskinan, ini bisa jadi berbeda Mbak antara Badan Pusat Statistik, pemerintah daerah, sama Kementerian Sosial itu bisa beda-beda loh Mbak. Betul sekali. Nah terus kira-kira bisa nggak sih Pak, atau bagaimana sih memastikan pemangkasan anggaran ini agar tetap sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial gitu. Nah, tadi yang kembali lagi Mbak, kita tidak bisa memastikan ini Mbak ya, kalau prinsip saya seperti ini Mbak, dari Partai X Mbak ya, kita ada punya moto Mbak, view, measure, improve Mbak. View itu tampilkan dulu datanya apa adanya, view, baru kalau sudah datanya tertampil Mbak, baru kita bisa ukur, baru kita bisa improvisasi. Nah sekarang kalau datanya yang awalnya aja nggak punya, Mbak Vina nyuruh saya, ini Mbak ya tadi, ini gimana cara memastikannya? Apakah bisa dipastikan? Ya gitu, itu saya bisa, kalau saya jadi dukun Mbak. Berarti harus ada datanya dulu baru bisa nih atau tidak dipastikan gitu. Betul ya? Mbak lah. Tapi nanti akan ujung-ujungnya Mbak akan kepentok Mbak. Masalah bangsa ini akan kepentok yaitu Mbak, karena kedaulatan rakyat sudah tergadaikan sejak 2001. Ujungnya akan ke sana Mbak. Nah, untuk bisa menyelesaikan masalah itu harus bisa lagi Mbak, bisa membedakan antara negara dan pemerintah, kepala negara dan pemerintah. Seperti itu Mbak teorinya Partai X. Oke. Berarti belum bisa diprediksi juga ya Pak ya kalau efisiensi anggaran ini sebenarnya bermanfaat atau enggak untuk rakyat gitu. Loh lah ya Mbak, sekarang gini Mbak, sekarang Mbak Vina tanya ke pejabatannya, mana mau jawab mereka Mbak? Iya, oke. Nah sekarang tanya ke kami dari Partai X Mbak, kalau itu ada datanya Mbak, kita langsung bisa lihat Mbak, masuk ke Partai X Mbak ya, kami punya sistem yang bisa langsung mengatakan itu Mbak, paling enggak 1-2 hari bisa kita tampilkan untuk masyarakat umum. Masalahnya datanya ada apa enggak? Berarti ini Mbak, kami dibantu dengan teknologi yang kami miliki seperti itu Mbak Vina. Cuman kalau kita ditunjuk efektif efisiennya ini efektif apa tidaknya untuk mewujudkan lah. Kalau tidak ada data awalnya gimana Mbak mau mengatakan Mbak? Tadi loh Mbak, kalau sudah ada planningnya kan saya bisa mengatakan Mbak. Planningnya seperti ini, progresnya seperti ini, baru kita bisa mengatakan Mbak. Selama tidak ada itu Mbak, ya perbincangan kita di lini massa dan lain-lain, di media massa, di media sosial, itu saya kira sangat menghabiskan energi anak bangsa Mbak. Oke. Jadi kayak tetap tidak terdengar gitu ya istilahnya apa yang disampaikan sama masyarakat saat ini. Betul Mbak. Apalagi kan yang kita dengar kan sekarang juga ini Mbak ya, dugaan kami kan yang kita dengar pemerintah banyak dari ini Mbak ya, pejabatnya ini buzzer kan Mbak ya, atau influencer itu loh Mbak, kan lucu Mbak, pekerjaannya influencer kan dulu jadi pemerintah itu loh Mbak, itu aja sudah melanggar prinsip arti politik dari Partai X Mbak. Oke, siap Pak Rinto. Oke. Mungkin ini untuk sebagai penutup, sekiranya apa nih Pak pesan dari Partai X terhadap kebijakan ini kepada pemerintah maupun masyarakat? Apakah memungkinkan kebijakan ini untuk dirubah seperti kemarin kebijakan gas LPG bisa berubah ya kan gitu? Ya kalau saya dari Partai X Mbak, teorinya udah simpel Mbak, negara ini harus di reset button Mbak istilahnya Mbak. Kita kembali ke pengaturan awal Mbak, setting pabrik lah Mbak kalau bahasa anak muda sekarang Mbak. Karena udah salah Mbak, sejak 2001 tadi tidak ada keputusan tertinggi Mbak. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan, sebagai pemilik saham, itu sudah tidak lagi memiliki negara ini itu loh Mbak. Tinggal rakyat ini gimana itu loh Mbak. Minimal, saya bukan ngomong rakyat keseluruhan Mbak, minimal kaum akademisi Mbak. Dari kampus-kampus, profesor-profesor dari kampus, kaum budayawan, banyak Mbak kaum budayawan.
kaum pemuka agama ini. Gitu loh, Mbak. Dari ini, Mbak, wartawan atau ini, Mbak, awak media. Harusnya kan sudah sadar, Mbak. Sebelum ini kebijakan. Iya, ya. betul. Jadi kalau sekarang ditanya apakah memungkinkan untuk dirubah, ya tergantung dari pemerintahnya, begitu berarti, Pak Rinto? Ya, saya kira sangat berat, Mbak Vina. Karena untuk reset button, sekarang mereka ini adalah menikmatin situasi yang sangat menguntungkan bagi mereka-mereka yang menduduki jabatan saat ini, gitu loh, Mbak. Padahal mereka ini sebenarnya kan pelayan rakyat, Mbak, ya. Membantu rumah tangga lah, Mbak, kalau di rumah tangga. Gitu loh, Mbak. Lah, mereka ini sudah keenakan menikmatin hartanya dari rakyat itu loh, Mbak. Oke. Lah, makanya untuk di reset button saya kira memang perjuangan rakyat sangat berat. Kita mulai hal itu adalah ini, Mbak, kita harus mencari sosok negarawan, Mbak Vina. Negarawan itu adalah apa, Mbak? Partai juga sudah mendefinisikan, Mbak Vina. Kita harus mulai mencari negarawan tadi yang di kalangan-kalangan tadi, Mbak. Mulai dari kalangan akademisi, pemuka agama, budayawan, awak-awak media. Seperti itu, Mbak Vina. Itu negarawan kalau dari Partai X adalah orang yang ini, Mbak, ya, berwibawa, bijaksana, visioner, dan ahli, Mbak. Dalam apa, Mbak? Dalam ilmu kenegaraan, ilmu pemerintahan, dan ilmu politik. Yang secara prinsip-prinsip dasar, Mbak, itu mampu membuat kebijakan negara. Dan bisa memastikan bahwa pengelolaan negara ini dijalankan dengan efektif, efisien, dan transparan lagi untuk terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat, Mbak Vina. Jadi kita mulai mungkin harus mencari negarawan ini, Mbak, yang ini, Mbak, agar bisa ini, Mbak, ya, apa ya, kalau bahasanya kalau orang Jawa menjadi pawang, Mbak, menjadi pawang bangsa ini, Mbak, yang sudah salah arah ini, Mbak Vina. Oke, siap Pak Rinto. Oke, terima kasih Pak Rinto atas kesempatannya. Ya, sama-sama Mbak Vina. Teman-teman pemirsa X Podcast, kita sudah sampai di akhir obrolan hari ini ya, mengenai efisiensi anggaran ugal-ugalan, strategi atau blunder. Pemangkasan anggaran memang bisa menjadi langkah yang strategis jika dilakukan dengan transparan dan juga tepat sasaran, efisiensi, efektif, dan juga transparan. Namun jika tidak dikontrol dengan baik, maka kebijakan ini juga bisa menjadi blunder yang justru membebani rakyat kecil dan melemahkan sektor-sektor esensial seperti pendidikan, sektor kesehatan, dan juga sosial. Tetap kritis, tetap peduli, karena kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Terima kasih sudah menonton X Podcast sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kami ingin satu bangsa, satu kemampuan.